Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yaktibu biha qalbuhu qalbi wa yamuddu biha sirruhu sirri hatta yazula ghaibi wa yanzuru biha ruhuhu ruhi hatta ushahidahu fi jami'i dhati. Allahumma habibhu li wa habibni lah wa warfa'il hijaba baini wa bainahu hatta arahu kaifa sya'allahu insya'allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, para pencinta Rasul yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulidin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nur pribadi mengucapkan terima kasih pada warga jamaah Darul Faizin, juga ucapan terima kasih pada penata acara yang dulunya sudah mengundang ulu beberapa hari yang lewat ya, mengundang ulu untuk hadir pada hari ini, dan saat ini ulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan uraian peristiwa Maulidin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum ulun melanjutkan pembicaraan hari ini, ulun lebih dulu mohon ampun dan maaf jika sekiranya dalam fayam-fayam ulun ada terdapat suatu kesalahan, kekhilafan, kekurangan ataupun keterlanjuran. Ulun pribadi mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Karena mana bagi pribadi ulun menceritakan atau menguraikan tentang keagungan, kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kurang berpengalaman. Cuman saja oleh tadinya ulun diminta atau dimohon untuk menyampaikan, semoga saat ini bisa menyampaikan apa adanya dan kadarnya. Hadirin rahimakumullah, dengan tidak terasa ini kan masa berlalu, masa berjalan, masa berputar, waktu beredar, sehingga pada hari ini kita memasuki di hari yang ke-20 daripada bulan Rabiul Awal. Ada terasa dan hari yang ke-20 Rabiul Awal. Nah, jadi kemungkinan besar sampai yang hadir hari ini sudah rancak mendengar orang berkisah tentang Maulid Nabi. Kira-kira tuh deh, rancak dan mendengar. Dan kisahnya mungkin hafal deh bacaan. Kenapa? Ya kan kisahnya sama dan guru kisahkan dahulu sampai begini sama aja kisahnya pada kaitu juga. Nang menyatakan bahwasanya Rasulullah dilahirkan di kota Makkah, hijrah ke Madinah, wafat pun di Madinah. Tungtunglah sudah cerita Maulidin Rasul nang singkat. Nah, apa kita nang singkat kita? Terus ya. Saya hafal dengan data banyak lagi lah. Karena nang singkat cukupnya dengan situ dah. Jadi panitia mampir ke situ gue karena kami upload boleh. Maaf ya, bolon sarwan gak bisa cara amplop. Amplop tuh ada penting, gak ada perlu, amplop tuh ada perlu. Kenapa perlu isinya gitu? Bangsat tuh kena arah deh. Hadirin rahimakumullah, bagaya ya Rabbi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Ta'ala ke dunia ini untuk apa? Nanya. Kan Nabi kan dilahirkan, terus pulang diangkat, dilantik menjadi Rasul. Dan untuk apa Nabi itu kan dilahirkan, dizahirkan, dan diutus? Jawabannya kan sabuting haja. Nurut pandir Nabi tah. Apa jadi sini? Innama bu'istu liutamima makarimang akhlak.
Aku diutus Tuhan ke dunia kada lain sabuting aja tugas untuk menyempurnakan akhlak saja, ingin memperbaiki akhlak manusia yang mana kan di zaman dulu sebelum Nabi lahir kan terkenal di wilayah Arab dengan sebutan dengan masa jahiliyah, yang oleh masa kebuduhan. Bungol berpikir begitu mah kada. Nah, maksudnya kan bungol dengan kebenaran, dia tahu mana yang hak mana yang batil. Kada Tuhan hidup waktu itu. Nah, kan di saat-saat tadi nih kan masa sedang rusak seperti itu, maka Tuhan utus Rasulnya kekasihnya yang bernama Muhammad Rasulullah untuk memperbaiki akhlak mereka. Nah, sehingga apabila akhlak kan seseorang itu kan mulia, bagus, sempurna, maka hiduplah dia dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kanya ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan hadis Nabi innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq, itu kan sangat erat hubungannya. Itu kan ucap lintong ucapnya Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tiada kami utus akan engkau hai Muhammad kecuali untuk penyebab bagi Tuhan menaburkan rahmat bagi semesta alam. Jadi bila akhlak kita sempurna, bagus, maka pasti hidupnya dalam liputan rahmat Allah. Hidupnya tentram, senang, sejahtera, bahagia. Asal akhlaknya bagus. Jadi tadi sebenarnya kita hidup di dalam liputan di dalam liputan rahmat Allah, selalu dirahmati Allah Taala. Ya tadi kita perbaiki akhlak kita. Ini maksud rahmat di sini, rahmat mengistimewa maksudnya. Memang hidup kita ini adalah liputan rahmat Allah Taala setiap hari. Cuman rahmat tuh ada dua. Ada nang umum, ada nang khusus. Nang umum, tapi semua makhluk hidup dapat nang itu. Apa rahmat nang umum kan kita nyaman makan, nyaman nginum, normal pandangan, normal panglihat, normal nangintoh tahu ya kan? Itu rahmat ya lah. Tuh mau marah kita. Nang kalau maksud rahmat nang istimewa itu apa? Apabila kita akan tadi akhlaknya bagus, akhlak mulia, kita akan dapat rahmat nang istimewa dari Allah Taala. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita didekatkan Tuhan dengan Rasulullah. Kedudukan kita. Ada tuh. Dapat jadi dalam habis ada. Fafama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud. Setiap akhlak yang mulia itu kan kita ada hubungannya dengan baginda Rasulullah. Jadi untuk itu Nabi tadi diutus Allah Ta'ala ke dunia ini itu memperbaiki akhlak manusia supaya hidupnya tentram, tenang, senang, nyaman, bahagia. Itu tujuan Nabi. Itu aja, anak menyamanakan umat, tujuan Nabi. Juga Rasulullah Nabi kita tuh selain dari itu, Nabi kan disuruh Allah Ta'ala jadikan berdakwah, mengajak umat manusia untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Dan sekaligus Nabi dijadikan Tuhan contoh tauladan yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapat ridha Allah dan kesejahteraan di hari kemudian nanti. Tuh terus Nabi tadi. Pertama untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua Nabi ini diutus ke dunia untuk mengajak orang, membawa orang untuk mendekat diri kepada Allah. Tahu kan? Yang dibaca kan ada tadi. Apa aja? Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Nabi da'iyan ilallah, mengajak orang untuk mendekat diri kepada Allah. Dan keadaan Nabi persis lampu yang sedang menerangi di waktu itu. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallah
Allahi fadlan kabira. Dan beri kabar gembira Muhammad, kata Allah. Nah, orang-orang yang beriman akan diberi karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita itu kan diutus ke dunia juga nih untuk mengajak umat untuk mendekat diri kepada Allah, sekaligus Nabi diulah contoh tauladan yang baik. Maksudnya Nabi berdakwah itu bukan hanya dengan ucapan, bahkan dengan kelakuan. Dakwah Nabi itu kayak itu. Jadi mengajak orang beriman, tahu dengan dekat sama Allah. Tapi mengajaknya dengan ucapan dan kelakuan, dua-duanya langsung. Biar maaf ya nih, terkadang banyak orang yang mengajak orang untuk mendekat diri kepada Allah. Ya ceramah lah bahasa, cuma kan ucapannya aja yang mengajak. Tapi kan kelakuannya kadang memberikan contoh lawan orang banyak kita banyak lah. Ceramah Tuan Guru, kita harus sabar, harus syukur, harus juhud lawan dunia, jangan sifat rakus sesini halunya. Bukan deh. Nah ya lah. Dari makumulkan banyak ada di kita ada sih ucapan dengan perkataan apa dengan perbuatan sesuai tadi Tuhan Nabi kita. Jadi ayat tadi kan memberikan perhatian kepada kita. Hanya siapa yang ingin mana apa namanya kan Allah apa sungguhnya pada diri pribadi kamu sungguhnya pada pribadi Rasulullah bagi kamu terdapat contoh tauladan yang baik. Ayat yang dibaca Pak tinggal tadi Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi kalian, bagi pribadi baginda Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa Nabi ini contoh, bagi siapa diulahkan contoh oleh Tuhan untuk siapa? Sebuah ayat. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nabi suri tauladan yang baik bagi orang yang hendak mendapat ridha Allah dalam hidup nih dan ingin sejahtera di hari kemudian nanti. Semua ayat wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, dan dia zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi maksud makna ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin hidup ini diridhai Allah, disenangi Allah, dan inginnya hari kiamat selamat sejahtera, ya sudahlah bahasanya, maka hendaklah kita jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Turutik gawian Nabi, turutik mun hendak diridhai Tuhan, ya lah. Hendak kalau nyata deh hendak ya lah. Menurut Tuhan ridha lawan kita, hari kiamat selamat sejahtera. Nah, pertama kan turuti gawian Nabi, ya. Dan perbanyak akan zikrullah. Pen mun Tuhan tuh ridha lawan kita nyaman hidup, yuran, ya lah, tentram, tenang, sejahtera, bahagia hidup. Nah, keperluan dicukupkan Tuhan, perkara-perkara dimudahkan Tuhan, atau rezekinya diberkahi Allah Ta'ala. Nabi masyafaqti lagi lawan kita, datang sudah ridha lawan kita, dan hal-hal yang menyedihkan dihindarkan oleh Tuhan daripada kita. Kan coba contoh kecil nih, aduh sah jauh-jauh. Misal kita bisian kuitan atau pintu hal barang airnya kalau pintu atau sama aja, maksudnya sama apa wajib dibakti ya Allah deh enggak nah beda lah kuitan pintu atau sama nih kita ini wajib berbakti kalau sini. Misal kita bisi kuitan kita kan maksudnya orang tua tuh nih lain kuitan nambah sama habis itu lah kuitan kan mana nomor tanah kuitan gua aja ya, kondangan juga 50.000 aja, cuma belum mahal. Saku bintang nih ya lah, boleh nih yang mana? Bisi kuitan sugi, pamurah dan pamalar lain.
Kita bisa kuitan sugih, pamurah, ramah tamah, baik hati, pengasih sayangan orangnya. Lalu kuitan kita tadi rida lawan kita, senang lawan kita, katuju lawan kita. Sebagai anak sidin, nyaman kada hidup kita ya? Nyaman biar kada minta kan sin beri, bisa salam, nyala. Kita ware, tau sin HP itu tapi aja dulu dah HP itu nah ganti nah lagu poin itu ada sin kedok kamilah HP mu tuh nah. Sinto kerakan terus nggak ada itu pina jebol kalau pun sudah posuan tuh tinggalan dah sin ganti nah kan picaknya nah picak apanya picik picak ya punya begitu lah picak kalau ambil ini kok tapi hafal kan karena apa aja pen ada kakawalan mengirimi apa tuh arang-arang mobil gitu kok sih selanjutnya lain harus tuh iklan mobil ini biar sihirnya Selina Yari Suzuki Silona Rosmit Subisi Xenia Jazz Honda City Avanza Mazda Avivi tapi terus saya harus lain hampir ku balas saya juga yang marang aja kok kadang kok Suprafit Poswan Iskofi Jupiter Mio Solgiti Honda Beat Vario Kaji Inmat Aero Kawasaki ini depan hafal sihir sanang sin katujuk ya oleh asalnya kita pasien dalam sihir ya Allah nurut napa sidin napa disuruh rakas manggawi dan hal-hal sin kana katujuh kana manggawi itu orang sidin sing ganti tuh hai posuan ya lah tuh ganti lah tadi pergi minta gini ya lah nah kayak itulah pian nih keadaan Allah Ta'ala terhadap kita nih Tuhan rida lawan tersenang lawan nyaman pin hidup ya lah pergi minta itu kan orang-orang saleh contoh orang-orang saleh ya lah pin kita ini dicontoh orang saleh itu harus contoh ya nah, orang yang masa salih itu orang yang bagi ilmu memakai ilmunya salih ngarannya atau wali bisa jadi salih itu orang wali di depan ini wali saja itu orang salih orang wali itu nyaman hidup ya lah bagi dia cuma kadang-kadang kayak kita apa ya lah bagi dia orang mahal kadernya tapi tiba hasilnya itu orang luar biasa tadi kenapa Allah Ta'ala rida lawan hambanya tadi jadi rida Allah Ta'ala bisa kita capai lewat tadi kita apa bermutabaah kepada Rasulullah. Nah, itulah contoh tauladan kepribadian Nabi ini bagi kita dan kehidupan sehari-hari. Tahu turuti gawean Nabi kita. Nah, gawean Nabi itu kayak apa? Ulang ya. Kan yang lain ada berpunya ayat lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu sudah makrifat lawan Tuhan, cinta sama Tuhan, sama Allah, ikuti aku aja Nabi. Kamu bila mengikuti aku, kan pasti disayangi Tuhan ya. Nah, maksudnya kan mengikuti Nabi itu kayak di pintangan mana? Nah kayak apa? Nang ikut gawe Nabi itu kayak apa? Nah gawe Nabi pian cuman dua, nang secara rinci. Nah apa gawe Nabi tidak mengalah biasa diterangkan. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa jama'iha wa azka tahiyati wa awsha'iha ala hadzal abadi alladhi wafa bi aqil ubudiyya wa baraza fiha fi khilatil kamal wa qama bi aqil rububiyyah bi mawatinil khidmati lillah wa aqbala alaihi ghayatal iqbal. Gawean Rasulullah nang harus kita turuti. Nabi itu pertama wafa bihaqil ubudiyah. Sidin menyempurnakan dengan hak-hak kehambaan. Itu gawean Nabi. Jadi Nabi menyempurnakan dengan hak-hak kehambaan. Maksudnya apa? Kan hak seorang hamba biasanya patuh taat lawan patuanan gitu. Kan seorang budak ya kah jongos sesuruhan itu wajib patuh taat lawan majikan nih nah pajar majikan inggih terus ada yang bakang artinya apa gawean Nabi secara jahil sini selalu melaksanakan hukum-hukum Allah. Nah pajar Tuhan gawi ya Tuhan jangan kayak itu Nabi kan tujuan kita ya lah turuti gawean sidin tadi nih nah tadi secara jahil kita selalu melaksanakan aturan-aturan agama Allah ya lah kalau berupa perintah kita gawi. Ini larangan tinggalkan yang itu.
Nah, ketika pulang kita tadi itu kan secara jahil lah. Nah, secara batin Nabi apa? Nabi waqama bihaqqir rububiyah. Nabi secara batin melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Apa maksudnya? Contoh, kan kita diperintah sembahyang di dalam. Kita diwajibkan sembahyang, diperintah. Oh, perintah Allah Ta'ala nih. Nabi dimadahkan gawe. Ini secara jahil itu sudah menggawe napa hukum. Nah, ketika manggawe sembahyang kita diperang sadar nih tahu yakin bahwa kita kada kau bapak mon kada Allah. Gitu. Jadi kawannya aku menggawe ibadah semata-mata dengan pertolongan Allah, semata-mata nikmat Allah, bukan daya upayaku. Nah, itu maksudnya ialah melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Jadi bahasa simpulnya zahirnya ibadat, batinnya makrifat itu yang berkah tadi diri dari Allah Ta'ala. Maka itu menghadap diri dari Tuhan. Tadi kita ini kan secara jahil hukum agama turuti taati ya lah. Yang wani melanggar. Menghadap Tuhan ridha tadi lawan kita. Nah, dan pulang ketika kita menggawe ibadat di melaksanakan hukum kita sadar bahwa aku ini kada kawaju apa meninggalkan masa kepada Allah tindakan di hati kita ya lah. Itu karena melaksanakan hak-hak ketuhanan ya lah. Kau sembahyang ini perintahnya, ini puasa ini perintahnya. Ketika kau menggawe ibadat melaksanakan perintah tadi sadar pulang aku ini la haula wala quwata illa billah. Kepada Allah maka ada harapan kau aku ini hak itu. Nah, bila itu yang keadaan kita zahirnya melaksanakan hukum-hukum agama, hati kan ma'rifat kepada Tuhan, memandang Allah Ta'ala, maka kita pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridha ya tadi nyaman. Nah, contoh tadi kalau kita jadi dapat nyaman dari lawan kita. Tapi sebaliknya nih, contoh kawitan tadi, pun kawitan biar sing subihan sih dia, sing banyakkan duit nih. Cuman sih kada ridha lawan kita, muar ya lah. Jahil sidin jangan beri mutanya kan ada hakon. Kan ada contoh kan ada kisah nih kan. Nah, anak nih anak kawitan nih kan si sugihan bos sih dia. Ya lah, tahu lah bos. Bos itu singkatan. Apa jangan bos kenapa kan? Panjang bos kenapa? Bos kenapa panjangannya? Jangan bunga salawasan sedikit orang. Buat orang senang. B buat orang senang, bos tuh buat orang senang nggak panjangannya. Tapi dan buat pak bos singkatan ya lah. Tapi mengirim isi pakai singkatan juga. Orang beli sih aja itu ya lah. Ini pasan nah betul masalah hukum di bawahnya bertulis GPL. Kenapa GPL ini? Gumpal kan apa kan? Apa GPL itu apa? Apa GPL tuh? Apa kan ya? Oh gak perlu lama menggesak bolong bolong ini aja ya lah. Aku beli sih mau singkatan orang GPL. Kan musim singkatan ini lah singkatan ya lah. Biar modern kita kan kata pakai singkatan itu di daerah kota singkatan itu tak pakai kita. Apa itu biasanya bagus panjang udah pakai enggan betis enggan bibinan nah enggan tumit disingkatnya enggan tohot nah, singkatnya pulang nah singkat pas enggan katiak lalu ngaranya iyo kensi aku ngeliat katiakmu bahasa Inggris bentar kita tapi nggak bisa Inggris soalnya Inggris bisa bahasa Arab bisa aku nih biar Arab nggak bisa Arab bisa juga ya lah. Kita nih kan bosok tadi cuma singkat dari dah ke sana kalau kita nggak pakai binombang kang sing kebian ya lo deh ada sin harum ya sin beres sin sana bakal sin bulan jadi cari sama masih ada menggeduh gitu jadi nggak terus kebian mah di kuitan kebian oleh tadi ada pasien ya kisah pian nih orang ini kan ya besi kuitan sugi bus tadi jadi orang yang pilih ya tadi itu pakai dia tadi itu jakuitan kan gini ya waktu begawe nah aja kan karena upahnya kan kayak orang nah itu upah ada aku ada yang tadi nih warna ya lah mereka kan bebinian banakan sudah udah kuitan jadi seperti ini gini kan begitu kan hakon warna kuitan deh nah itu kuitan ya sudah gini otoh nenek dah jangan kita kahotan nah pakunjang nah sina pipit di rumah sina kung lain lah di hejeknya nanti lah nah bapak kan kakak lampu timbay sih nah sing kita kahotan sudah itu hai kan tuyuh kan sih dia sing kada rida tadi
dilapakan sidin kan dilapakan sidin di hutan na bukunjang ada pahuran yang daerah tuh hutan ngalale jeda ke hutan 3 pau udah jeda toh di sini ini apa nang pinang kacang kan besar rinding ini apa toh wah di pohon bahai kali hatikam pohon di sini pada duit samata nih kan tahu lah maksud nang kuitan tuh pun digawe jadi duit maksudnya itu ya kalau ya lah dia lah kayu kabarangnya kayak api kayak lah nah jangan anak yang sudah ada gitu ya jadi toh ini apa gini toh oh dia apa yang ini pohon ini jadi tadi Nabi kita apa diulah contoh diulahkan dijadikan contoh tauladan yang baik bagi Allah mohon kita harap dapat ridha Allah ya, tadi kan dia turuti Rasulullah ridha Allah nah kan hukum altar kan dikerjakan ditaati dipatuhi surah Habib kita hidupkan ya kan nah dan pandang hati kepada Tuhan bahkan surga dunia akhirat tiba orang-orang saleh lantaran mereka tadi sempurna mengikutikan jejak langkah baginda Rasulullah orang-orang saleh dapat karamat dunia akhirat ya Allah nih la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah orang-orang saleh itu kan yang sedih yang merasakan dihilangkan Tuhan ada lagi nih itu bahkan dapat gembira dunia akhirat tadi. Nah kemudian kita kembali kepada bicara pertama tadi. Jadi yang pertama Nabi terus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia supaya bisa berakhlak mulia sehingga dengan akhlak yang mulia hidupnya kan tentram, tenang tadi. Nah kemudian untuk memperbaiki akhlak manusia maka lebih dulu Nabi memperbaiki hati malaikat. Nah ini biar kan Nabi tadi dituliskan untuk memperbaiki akhlak dengan bagus, akhlak bagus, 3 laku tadi kan nih. Jadi kan nih Nabi sini untuk memperbaiki akhlak manusia langkah pertama yang Nabi lakukan Nabi memperbaiki hati-hati umat dalam waktu itu hatinya dibikin sidin dahulu kenapa aja maka hati dibikin Nabi yang kayak ini biar kan tingkah laku zahir kita nih jahat baiknya atau buruk jahatnya tergantung hati itu kalau ya kan Nabi udah madahkan kan jadi dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal daging bila dagingnya segumpal itu baik maka baik juga jasad yang jahil kelakuannya ya lah biarnya rusaknya terumpat apa itu hati ya adalah fungsi hati di dalam tubuh kita seperti fungsi seorang pimpinan di dalam satu wilayah seperti seorang raja dalam satu wilayah ya bila raja atau pimpinan tepen orangnya bagus ya tadi kan jujur apa bagus benar adil jujur nah rakyatnya akan sejahtera dan makmur tapi bila pimpinannya tadi culas khianat kupur nah maka rakyatnya akan daur dan tumbur dan bisa saja jadi hancur ya nah jadi hati kita bila hati jangan bagus, baik, maka pasti akhlaknya bagus. Bila akhlak hati kita rusak, jahat, pasti akhlaknya jahat. Dan alih itu Nabi udah pada rumusnya dengan itu. Jadi hati umat ini kan dulu dibaiki Nabi. Dina apa membaikinya, dina apa caranya. Nah dengan cara Nabi memasukkan ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka akan nur iman dan nur tauhid. Tuh Nabi baiki Nabi. Ya kan tahu lah umum dah hati kita ini kan berpenyakit beda atau umum dah itu. Nah, itu mulai umat mulai kan zaman Nabi Adam dah yang mulai sampai hari kiamat umum dah pian kita muslim pasti ada bisi penyakit di hati penyakit yang ada baik maksudnya ya lah. Dan penyakit pian yang terbanyak itu mulai Nabi Adam dah sampai sekarang itu penyakit dengki yang banyak di hati ini pian. Dengki, sombong, ria, dendam, penyarikan, hubungannya, sarakah, pemalar, macam-macam itu. Umum deh kita nah maka biar penyakit di hati ini kada akan bersih maka disamprot dengan cahaya iman dan cahaya tauhid mau bersih ya lah ini untuk penyemprotnya obatnya maksudnya apa nah supaya hati kan bersih nah tadi kan belajarlah kita tentang tauhid dan makrifat kepada Allah Ta'ala belajar itu ya kan kada mau bersih hati tak kada bersih jadi kada bersih Allah
bila kada dimasukkan dengan apa? Nah, tentang tadi apa? Tuh, cahaya iman dan tauhid dan makrifat. Maksudnya kita belajar nih tentang tauhid dan makrifat kepada Allah Taala. Karena bila sudah tauhid belajar, paham, makrifat belajar, paham, maka pasti hati kita akan bersih. Bersih itu biar sudah masuk kan tadi nah, pelajaran tentang tauhid, makrifat, tasawuf masuk dalam batin kita, itu dipastikan hati kita bersih. Nah, sementara tadi biar nih kadang-kadang kosong hati kita daripada dari tauhid, tasawuf. Walaupun dia jadi mengaji juga iyalah, tapi mau ilmu jahil aja. Artinya kadang-kadang memberi bakas dalam hati kita iyalah. Ini yang memberi bakas itu masalah urusan hati juga. Jadi perkara hati ini kan ilmunya ilmu tauhid, tasawuf gitu. Kalau jahil kan ilmu fakih tuh urusan jahil gitu iyalah. Jadi kan hati yang perlu dahulu kan kita perbaiki. Kenapa? Karena hati ini dapat pandangan dan perhatian Allah Ta'ala. Hadis Nabi ada Allah menyatakan, Allah Ta'ala kadang perhatikan lawan tampang kamu nang bungas. Tuhan kadang perhatikan jasad kamu. Yang Tuhan perhatikan apa? Hati dan amal. Bila hatinya pian baik, hatinya bersih, gabiannya bagus, itu kan selamat kembali kepada Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat pin harta, anak buah, anak murid, anak angkat, anak anggung. Apalagi barangnya kada manfaatnya, ada apa lalu ialah kecuali karena orang yang kembali menghadap Allah dengan hati yang bersih dan selamat pin ada. Piada maksud benang kayak kataran hayam gitu nya. Muridnya 1 juta kurangnya muridnya, tapi hatinya kan kada bagus ya, ada sombong, parai biar ya Allah, payai ya Allah payai. Jadi hati ini kan perlu kita guduk, kita bersih, dan kita masukkan dengan artinya apa? Cahaya iman dan tauhidnya belajarlah, tauhid itu belajar. Biar tahulah. Nang awal lagi sampaikan dalam berdakwah tuh ya tadi masalah makrifatnya itu. Dan makrifat, iman, tauhid, makrifat tuh nang awal lagi sampaikan. Iman, tauhid, makrifat. Nah, masalah pilih syariat itu tadi itu, yalah. Kita tahu lah. Iman, tauhid, makrifat ini bagian unsur daripada agama kita. Unsur itu rampah biasa kita. Dan unsur agama kita ada 4, unsurnya ada 4. Unsurnya bahan bakunya kita 4, agama kita ini ada bahannya apa? Iman, Islam, tauhid, makrifat. Dibilang 4-nya ada di awal kita, ada di hati kita, sempurnalah Islam kita. Hiduplah kita rahmatan lil alamin. Selengkap 4 nih. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Nabinya pian kurang, kada tentram dah hidup ialah. Kada nyaman dah hidup. Kurang. Jadi yang pertama kan unsur yang pertama Nabi sampaikan 3 masalah iman, tauhid, makrifat. Islamnya kan tadi ialah syariatnya tadi. Nah itu yang tahu unsur agama kita tuh 4 lagi nih. Bila lengkap 4-nya ada di diri kita, sempurnalah Islam kita. Bila Islam sempurna, hiduplah dengan sejahtera hidup kita biar. Jadi maksudnya orang Islam itu kan nggak ada sejahtera hidup, Dada orang Islam itu hidup nama dada kita. Sejahtera aja, sejahtera batin paling kada, hatinya sejahtera tuh paling kada kita. Tapi orang Islam tidak tahu. Nah jadi ukuran lawan kita masing-masing. Islam boleh bujung kan ada kan iyalah. Karena orang Islam yang Nabi Islam sejahtera hidupnya paling kada batin sejahtera. Tidak kan jahil batin. Maksud jahil batin itu kan jahilnya kan dari sejahtera. Kenapa? Segala keperluannya dicukupkan Tuhan. Ya oleh usahanya lancar, rezekinya halal, sejahtera kan kita berjahilnya. Batinnya pulang nih tenang, senang, lapang, ya oleh. Nah bahagia batinnya. Itu sejahtera jahil batin ada kita. Baik orang Islam biar. Di antara tanda Islam yang sempurna tuh kayak itu sejahtera jahil batin. Paling kada hati yang sejahtera paling kada kita. Maksudnya kayak ini kan secara jahil ya kekurangan kita ada sedikit miskin ya oleh nenek. Cuman kau aja bersabar, kau aja berida, kau aja bertanang tuh sejahtera batinnya itu ya apa? Paling kada kayak itu kita Islam nih ya. Amun jahilnya akan sarbat dari kekurangan batinnya pian apa kusak, pian apa musak bah. Ini dalil bukti Islam Anda belum sempurna ya.
mungkin rampahnya kurang. Nah apa tadi kurangnya lah? Tauhidnya kah? Ada belajar ya kalau ada. Tahu belajar cuma kan sambil lalu aja belajar lah, sambil guling. Ada mau paham ya lah. Atau syariatnya kah? Kan Tuhan tahu wae tauhid belajar ma'rifatnya cuma masalah syariatnya kurang kan sempurna juga ya lah. Kada sejahtera kurang akhirnya. Nah itu. Dia bilang lengkap nah empat nih sejahtera kita kan dunia akhirat nih. Tadi. Nah ya lah. Contoh kecil aja ulun rajin. Mun kita tapi kan bawa masak nih. Manggangan lengkap alatnya, lengkap akasnya, pas ukurannya nyaman gak ada. Bisa manggangan aja nih manggangan apa lah barangnya. Nangkaikan hari ini jangan apa deh. Makanan gak apa? Makanan ya lah. Gangan apa? Gangan apa? Emang ada tahu, panitia ada tahu nih. Mana bayar sudah ini? Coba panitia bikin gak? Ada tahu dia nih. Misal kita manggangan masak habang misalnya, itu mana recak masnya masak habang. Kan ada rampahnya kan tah? Nah, kalau sabang rampahnya lumbu, bawang habang, bawang putih, viksin, magi, raiko, canggih, kayu manis, tipakan, uyah, gula habang, gula putih, aku hafal buntung ay. Dalam potong ini betul tukar. Kalau nih dia menyambel lah, nggak ada kawal lagi. Cibitnya ada diisi. Kolaknya aja. Mulai rampah tapi apa? Rampah gangsuk kenapa? Kan rampah gangsuk gini, wah rampahnya dia. Lebih masak kali gini, wah apa gini dia lah. Jadi ya, ukur rampahnya lo cukup, ukurnya pas nyaman gak ada? Nyaman dia. Lengkap tadi. Bila 1 kilo lumbu, 4 kilo bawang paling kadang. Ada gini lumbu, ada kan lengkapnya cuma lumbu 1 kilo bawangnya 2 kiloannya kan nyaman. Itu masih kurang. Masalah tadi tauhidnya beda jari cuma sambil lalu iyalah ada bakar ini tapi ada sempurna juga ya tadi. Nah, itu. Haji pin itu Nabi sampaikan kok pemulaan tadi nih masalah iman tauhid dan makrifat itu tadi kajian Nabi kabatin hamba tadi dia sudah masuk pian deh siraman ilmu tauhid makrifat maka bersih berarti bersih nah maka pastikan keluarnya bersih ya. Jadi tadi kan zahir tuh datang di batin. Ini bukti nasi bukti ya. Nah hari ini orang yakin hati-hati pian bagus pada sih. Buktinya ini pian hati gak dapat yang bagus ya lah. Ini pian harus datang ke sini apa lantaran hati hendak ya lah. Coba ya lah. Tapi jangan hati gak ada hendak. Dan dari depan hadir. Awal jadi sang guling awalnya kuliah awal jadinya hatinya kata buka tadi. Oleh hatinya kan bagus, hatinya bersih, nah, hidayah ada, lalu pergerakannya mana? Katakan baik ada. Nah ya lah. Nah itu kira orang, nah bila orang nikah hadirannya kata apa maksiat, berarti itu tanda hatinya apa? Bakarak ya lah. Jadi biar gitu ya lah. Tapi orang suci itu orang dibungkuli. Ya sebenarnya seperti ada orang yang sama pengaruh. Aku nih jangan jahilnya, jangan tahap terbujur nih gini hati juga belum tentu jah. Nggak jahilnya tahap terbujur hatinya pulang, namanya lah cabuk berdahulu. Tapi hati itu kan Allah tadi. Tiagim, apa tiagim? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati dan tira hidup ini. Ya Allah, hati bersih tadi nih. Itu yang pertama disampaikan. Berapa puluhan tahun biar berdakwah itu masih konyol huruf kahidir ya lah berdakwah. Tapi tak menyampaikan dari berdakwah kadang duduk di masjid kada kejadian sini pengunjang. Nah, terkadang kehujanan, kepanasan, ya keanginan sudahnya kita. Karena ada orang parake pandiri ajak orang masuk agama Islam. Islam itu ya biar Muhammad Islam itu gini. Oh ya kah? Nah, ada nang beis, ada nang hakun, ada nang kada terkadangnya lah. Itu dakwah Nabi 10 tahun dia nang itu sudah lebih. Nah, sudah 10 tahun kan berlalu. Nah, dianggap ini kan sudah nih paham dan ngerti tentang tauhid, tentang makrifat, hanya timbul perintah syariat. Islamnya Allah deh. Nang diori nang sebab perintah sembahyang ya kan. Biar perintah sembahyang, berdiri kalian kan sembahyang, zakat, puasa, zakat berdiri kalian. Itu puluhan tahun tadi masalah perkara jahil tapi perkara batin nanti dulu. Nah,
Makanya di rukun Islam tuh, rukun Islam tuh nomor pertama apa? Pertama apa? Rukun Islam tuh pertama apa? Syahadat gala. Yang penting bila syahadat tahu kah? Syahadat. Yang kedua, nah ya, aku takkan rukun Islam berapa kan? Rukun Islam berapa? Berapa rukun Islam berapa? 5. Nah, karena tahuannya tahu deh ya lah. Nah, syahadat, membayar, puasa, bayar zakat, naik haji. Ada pian kawan bagi ucap iran karena guru Jawa ini orang di sana tuh 6 guru Jawa kok 6 ikan majid mana nih menambahi terus sampai tiang apa badan alam dah. Pertama guru aja syahadat Jawa sama aja juga nih, sembahyang, 3 puasa, keempat bayar zakat, kelima tolak haji, yang keenam pulang kampung. Nah jangan nambahi seorang gitu ya. Pulang kampung dan tolak cara beli 5 aja aja mau ngarampok ngaradonya. Ada tuh apa nih buahnya gitu kan, tapi nikah tolong pangoro kan mana deh. Ini bisa orang nikah bayar kan, pangoronya kajam. Ya pangoro, nah aku bisa menikahkan ikan dengan catatan ikan aku berikan pertanyaan, bisa menjawab kita akan nikah berlanjut dan kada stop ditunda. Wah ini bagisan gitu nih. Kan di rumah pangoro kan nikahnya, waktu banyak kawanan nih. Kayaknya kan sekolah agama kan sekolah aja lah, sekolah yang sambil itu aja, tapi kan sekolah umum lah deh. Jadi lo kemarin kan tapi ingat nih tapi hafal. Cobain aja ya lah. Pokok yang pertama aku bertanyakan masalah rukun Islam. Dapetnya rukun Islam ini asalnya ada, coba ingatannya lah. Berapa? Ya rukun Islam berapa? 5 ujiannya jujur ya pengelola. Pertama syahadat ujiannya jujur ya pengelola. Yang kedua dikit lagi. Faham kedua nih. Untuk ada kawan di Buncuhan, kawan emang gini nikah nih banyak mulai ngajak jadi di Buncuhan aja isyaratnya. Pahamnya nih, sembahyang jadinya, ya Bang Allah. Yang ketiga apa? Nyengir. Kamu tak mau tahu dari Ciparot mah. Apa minta? Kan lapar saya nih leh. Oh puasa aja nya, jujur aja Bang Allah. Yang keempat nih pas kawan dibuncur ya kawan dibuncur ya sama duit dong. Ingatnya biar zakat ya yang kelima apa kelima nah jangan buncur yang di belakang obat nyamuk jadinya bunga nih bang Allah, jadi buat nyamuk, orang tolak haji nih. Boleh. Pertama syahadat ada orang Islam. Syahadat itu apa? Syahadat itu penyaksian gak lah? Kan syahidah ya syahadu syahadatan, ada syahadat penyaksian. Itu pertama. Arti penyaksian itu apa? Nah. Kan setiap orang bersaksi tentunya ini kenal tahu lawan nang disaksiakan ya kan mau kemakal aja kita ya lah rencananya ya biar mau jadi saksi ini kita jadi saksi lawan disaksiakan kenal melihat kada sah saksinya lah tadi sah udah melihatnya lah dan saksi nikah aja nih maka melihat ya lah nyata maitihi ya ini saksinya tadi sah ya lah jangan mereka di meja saksinya di merukupang tadi sahnya ya lah nah itu kan ada melihat, nah itu dia saksi. Jadi syahadat itu berarti banyak siang. Setiap orang akan bersaksi tentu ini akan kenal dan melihat lawan nang disaksiakan. Adindah. Ya biar ini mau kita berkata nih asyhadu, aku bersaksi. Berarti melihat toh, ya lah kenal kan. Nah itu maksudnya. Makanya tinggal makrifat itu pada huan awaludin makrifatullah awal gimana mengenal Allah. Karena Allah Taala dulu ya lah. Pian menonton tuh ada kenal alih kemana masalah diri kemana nyerahkan diri kemana ada kenal marahkan nih pengharapan kemana ada kenal alih kalau misal kita nih manjurung nih satu permohonan lawan bupati nih mengirim apa atau manjurung apa itu namanya ya proposal lawan sidinnya kada tahu kemana manjurung aja mau satu pipi pada dibakarnya ya lah satu pipi malah pahin ini ya lah nah tadi kan ada kenal alih kalau tapi yang gak ada kenal ngalih mau tahu di ngaran aja lah ampun nggak ada tahu aneh ujuran ngalih lah
Ya dua kita kan lambat kabul terkadang ya lah. Kenapa kita kada kenal lawan Tuhan? Lawan Tuhan yang kita mampu tuh nama anak orangnya ada kenal, yang lain tapi yang kenal. Cepat dua pengabulan itu orang wali aja, orang kenal lawan Tuhan, orang arif billah. Kumtahan kabulnya terkadang ya lah. Nah, kita kan mamat dua kabul. Kenapa kada bisa kada kenal juga lawan Tuhan ya lah. Nah, tadi. Tapi ngalih. Pian contoh Tuhan nih. Nah, pengalaman di sana kanal di ngaran jalan ampun kan ada tahu kan ngalih urusan kan contoh kejadian lebih pada dulu di kejadian dulu kan orang waktu balik majar di pesantren dah kan jembatan belum ada di barang luar kami itu lagi orang lagu tipu sorangan gitu maksudnya kalau tipu sorangan masih ini pak masih sorangan ya kan ini cakap IP dua itu boleh pian aja sambil tinggal dia udah arwah di Kalumpang kan tinggal sih dah Alhamdulillah di Kalumpangnya kan di barang bejokong sudah parak tumpakan parak dah tumpakan tak tinggal kata kuliah tapi ada yang orang tua lawan pemuda berjalan pas di depan rumah ulun kalau itu pemandang mau jangan ke Subarang jangan ke wadah kok siapa ini ada juga itu pinandu dah di tangan bayi siapa orang tua berdua nih pemuda segong mau jangan ke rumah kok jangan ke Subarang apa bisa nih parake kita sudah parak tumpakan lah beturun sih tumpakan nama tua tadi oh iya sih dia oh juga napa cel buat betakun lah kenapa rumah guru Udin mana nih ya dia rumahnya tuh kayak begitu cuma cari aku orang itu kan juga tahu di aku nih kalau di ngaramnya nih aku kewi cuman bertuhan ya aku kewi berdua nih itu kan itu rumahnya tuh ya tuh rumah sidin ya tuh ada orangnya di rumah dada aja kok aku di Jokong pian sedikit jangan orangnya lupa jangan datang ada orangnya nih pang orangnya ada di rumahan nih entah ada di kalau aku di Jokong tapi ada mantek nih ada hati-hati ini kan dia salah kota sakata aja kan lupa lain juga kan ada orangnya di rumah dada aja kok itu di Jokong ya kan berusaha ada kamar nasi din aja jago tadi ke sekolahan pengajar tadi tapi dia datang ya partai datang dah sebenarnya Jokong ya sebenarnya ke Jokong ya biar orang naik adik ngolong turun dah betakon sih Allah ya lah nih rumah guru din ya itu orangnya tuh namanya Jokong teh nah nih mang sini ya sudah maaf lah sih aku kerja tadi sini nah sudah ini nih untuk biar pandir baik nyampe aja apa dia macam-macam kamu kan piring mau ada ya ngalih kan urusan ngalih kan dan jaga kada betakon anak di gurun salku gewi tadi lah apakah salah ada kayak ingatan ke sekumpul bahari itu kan sekumpul aja orang pian datang bilang kawan di sini waktu di Karaton bahari kan di Karaton orang kan kada orang di Kalimantan orang mungkin di Jawa sana nah jadi si orang kan alamat lengkap lah gambar sidin ada di isi coba kita mau ada suah gambarnya aja di isi kan cari pas atamukan kampungnya titik alamat pas di depan wasidin udah mandap subuh hari besoknya subuh jadi orang dari pian lah deh anak mendapat guru tulisannya tadi deh waktu itu pas gurunya kan duduk dulu di palatas yang Mas B gitu nah besoknya subuh nih kan baju kaosnya lah PHJ tapi Mas B sih dengaran sehingga orang dari ini nah iya nih rumah nih nah alamat nih nama guru Jaili nah iya nih orang ada nih assalamualaikum Pak Haji waalaikumsalam ya sih apa kabar Pak Anam masih urun hati lah rumah guru Ijai kan gurunya guru Keraton yang lele kira rumah guru Keraton ya hai ya sih Pagarang urun apa dapat pihak sidin awal kira-kira ya salah kalau ya sih nyawa kanal kalau guru Ijai kanal kan kada pang aja mau kanal kada usah pak bertamu cuma bertamu kira-kira penandu aja mau nggak boleh bertamu aja nah di sini sana itu di sini mana jarang tahunya awalnya ada gambar sidin sini pang gambar guru nih mana nama di kantornya mana pokoknya yang langsung lagi gambar sidin di sidin waktu itu waktu bebajung ini bersuruban sidin karena udah ngewakan di sini ada seorang sini ada jadi ke rumah nah saya kapadu naik sih ke rumah baju orang kayak orang digambar orang tadi pakai baju nah bersuruban Pak Bukalawak masuk ya saja Pak masuk sama pian ke gurunya aja pada pindah pasti pinandu ya loh mungkin digambar aja ya lah ini aslinya lain
kan digambarin besurban waktu nang ke bapacol tuh lainnya lah lain gak apa teman ya channel ya yang Pak Haji sih kan bagamis topi haji channel ya tapi kan sini bapacol mau piah kada bagamis kada baju kaos kada besipak aja misalnya ya dia misalnya pinandu sama buahnya ada pinandu sama ya lah pinandu sama ya waktu bapak ayam waktu orang bapacol lain kalau atau tadi kisah itu kan kisah itu judulnya tadi karena lawan ngaran apa ngaran karena ngalih kala ngalih banget sih nama kunyokan dia aja sih mau ada ya lah ada kenal atau di ngaran nah demikian hanya lawan Allah Ta'ala dan kewajiban pertama bagi kita awaludin ma'rifatullah awal agama mengenal Allah kan ada Allah Ta'ala dahulu di apa caranya mengenal Allah Ta'ala dengan belajar ilmu tauhid belajar ilmu usuluddin belajar wajib mulai balik berakal karena ada kewajiban ibadah taat kan gampang ya lah bila balik berakal laki-laki bini-bini sama karena ada kewajiban dituntut untuk belajar makrifat kepada Allah Ta'ala dengan cara mempelajari tentang sifat-sifat Allah mengenal sifat-sifatnya lebih dulu kayak itu Allah dari tapi sudah kan makrifat masuk ke dalam batin kita nah maka baru sah syahadat kita baru bujur syahadat kada palsu lagi ya lah aku bisa menyaksikan bangnya nih perbuatannya nih sifatnya pinandu nah berusaha syahadat kita ya Allah dan hati kita juga bersih waktu itu ya bersih hati kita bersih hati bersih biar tenang senang lapang hidupnya kayak itu Terem rahimakumullah. Nah itulah tadi sebagian daripada uraian tentang Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya kita semua ya rabbal alamin dan semoga dengan berkat Maulid Nabi yang kita laksanakan pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman dan Islam kita dan membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran syirik dan sehingga kita tadi hidup sampai mati dalam keadaan iman dan Islam dan semoga Allah Ta'ala selalu menambahkan rasa cinta kita di hati kepada Nabi dan mudahan Nabi cinta lawan kita dan kalau akhirnya tak kumpul di surganya Allah bila dihisab amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.